Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa dalam dialog Ruang Publik bersama dengan saya Irina Goto. Selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana mekanisme penggunaan dana hibah. Tentu dana hibah seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah instrumen penting untuk dapat membantu masyarakat mulai dari kelompok tani, lembaga pendidikan, rumah ibadah maupun komunitas sosial. Namun di balik manfaatnya juga terdapat resiko penyalahgunaan apabila tidak diawasi penggunaannya dengan baik. Bagaimana kira-kira kita sebagai masyarakat dapat membantu untuk mencegah praktek korupsi di dalamnya dan juga tentu meningkatkan budaya integritas agar dana hibah terserap dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sudah hadir di studio bersama dengan kita narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya. Sudah ada Bapak Denny Wicaksono selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ada juga Ibu Aida Ratna Zulaiha selaku Direktur Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Dahono Nuswantoro, Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya hadir untuk sharing bersama dengan kita dan juga pemirsa yang ada dimanapun berada tentunya. Kita mulai dari Pak Denny nih Pak. Ini kan rata-rata masyarakat itu taunya dana hibah itu adalah bantuan dari pejabat Pak. Sebenarnya boleh diinfoin dulu nggak Pak, dana hibah ini dananya dari mana? Dan sebenarnya tujuannya untuk dapat dirasakan masyarakat itu seperti apa nantinya? Ya, jadi ini yang perlu di-clearkan ya, dan sebenarnya salah kalau kemudian masyarakat mempersepsikan seperti itu karena kami di DPRD Provinsi Jawa Timur selalu menyampaikan bahwa program-program pemerintah itu adalah anggaran pemerintah dan itu uangnya dari rakyat. Dari mana? Dari pajak, dari yang lain-lain, pendapatan yang lain-lain itu kemudian dikolek di pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian kembali didistribusikan kepada masyarakat. Lah khusus terkait dana hibah ini yang harus juga difahami bahwa ini bukan menjadi dana anggarannya anggota DPRD atau haknya anggota DPRD salah besar. Jadi ini haknya rakyat sebenarnya. Dari rakyat untuk rakyat. Haknya rakyat. Apa fungsi DPRD di sini? Fungsi DPRD di sini untuk memperjuangkan agar kemudian program itu bisa tersalurkan, tersampaikan di lokasi-lokasi di wilayah-wilayah dapil atau di sekitar konstituennya, biasanya seperti itu. Nah, apa kemudian yang terjadi ketika kemudian ada anggapan bahwa ini uangnya Dewan, ini uangnya DPRD. Kesannya perorangan kesannya gitu ya, perorangan, itu salah besar dan kami sampaikan kepada siapapun lah dan ini memang pasti clear sebenarnya bahwa ini anggaran pemerintah yang kemudian memang pengusulannya, pengajuannya ini dari masyarakat. Nah, masyarakat menyampaikan kepada anggota DPRD di wilayah masing-masing atau yang kenal atau yang kemudian sedang melakukan reses karena ruang untuk menampung aspirasi itu memang di reses. Reses itu serap aspirasi. Jadi kami sebagai anggota DPRD turun ke wilayah-wilayah dapil kita, bertemu dengan masyarakat, kemudian masyarakat menyampaikan, "Pak, Bu, ini di jalan di desa saya rusak. Ini wilayah saya kurang air, perlu sumur. Ini peralatan pertanian di desa kita kurang." Nah, itu yang kemudian kita mengarahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan program usulan programnya dan kami yang memperjuangkan itu. Jadi memang perjuangannya dari DPRD bukan uangnya DPRD, tapi memang anggota DPRD yang memperjuangkan itu agar pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan, mengalokasikan program itu kepada wilayah-wilayah tersebut. Dan pengelolanya siapa? Pengelolanya adalah eksekutif pemerintah Provinsi Jawa Timur. DPRD tidak ada ruang sama sekali untuk ikut mengelola. Itu tidak boleh. Mengawasi ya Pak ya? Mengawasi pelaksanaannya ketika kemudian masuk, apalagi sekarang semua sudah harus masuk di SIPD, masuk di sana kita mengawasi. Yang melakukan verifikasi siapa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kemudian DPRD mengusulkan dan itu tidak direalisasikan, itu verifikatornya adalah eksekutif. Kalau kemudian itu bisa terrealisasi, bukan kemudian itu uangnya DPRD, tidak juga. Jadi batasnya kami sebagai anggota DPRD adalah memperjuangkan. Itu haknya siapa? Haknya rakyat. Yes. Jadi di sini adalah mengawasi, memperjuangkan agar semuanya nanti tepat sasaran ya Pak. Betul. Tapi tetap yang mengaksesnya adalah pemerintah
Pemerintah provinsi yang melaksanakan penganggarannya juga dari pemerintah provinsi, karena DPRD legislatif bukan pengguna anggaran. Kami tidak boleh menggunakan melaksanakan program itu, tidak boleh. Tetap eksekutif, tinggal kemudian pengusulannya ketika kemudian berjalan kita ikut mengawasi pelaksanaannya. Oke, baik. Kali ini kita ke Pak Dahono dulu nih, Pak. Pak, kalau boleh tahu, Pak, untuk mereka-mereka yang berhak untuk bisa menerima dana hibah itu siapa saja sih, Pak, sebenarnya? Oke. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke sana itu kan sekalian ini sosialisasi. Kita itu dalam mengelola hibah, menata usahakan melaksanakan hibah itu ada peraturan yang sudah usianya berapa tahun? 2 tahun ini. Jadi kita punya Pergub 7 tahun 2024 itu tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah. Jadi sejak 2024 kami sudah punya pedoman, sudah punya panduan berupa peraturan gubernur. Siapa saja itu kan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, sebenarnya siapapun itu ya, boleh. Selama itu terafiliasi atau orang Jawa Timur gitulah secara umum itu kan. Sesuai ya Pak ya. Secara kelembagaan boleh pemerintah pusat itu kan. Boleh pemerintah daerah lain, BUMD, kelompok masyarakat, boleh, semuanya boleh. Prinsipnya ini terkait dengan fokus program prioritas pemerintah provinsi. Ada syarat khususnya nggak, Pak? Syarat khusus terkait? Terkait untuk menerima dana hibah itu sendiri. Oke, jadi apa ya, enaknya mulai dari mana saya bingung ini. Dari itu sajalah. Why hibah itu? Kenapa hibah? Jadi hibah itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebenarnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya di Pemprov ini kita bicara ya. Nah, kembali dihubungkan dengan syarat. Ketika seseorang atau lembaga, ketika lembaga gitu kan mengajukan hibah, itu harus sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada di RPJMD, RPJMD-nya monggo dicek di websitenya Pemprov, ada. Jadi itu dulu gitu kan. Jadi kami ini eksekutif, tangannya cuma 2 gitu, misalnya gitu. Kalau kita ini tangannya 2. Mau ngerjakan semua itu udah cukup gitu kan. Artinya kita butuh orang-orang lain, masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Timur. Jadi batasan pertamanya adalah sesuai program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang memang dilihat ini kalau sesuai prioritasnya akan didahulukan ya Pak ya? Siap. Baik, kalau Ibu Aida, Bu, apa nih yang sebenarnya mekanisme yang wajib dipahami oleh masyarakat mengenai dana hibah itu sendiri? Aturan-aturan apa saja yang mereka harus tahu? Iya, selamat siang pemirsa sekalian. Jadi benar bahwa hibah itu tadi kan, hibah tadi disebutkan bahwa masyarakat itu merupakan calon penerima hibah. Jadi sebagai masyarakat, tentunya kelompok masyarakat ya kalau hibah ya Pak ya, nggak bisa perorangan. Sebagai calon penerima hibah, masyarakat tentu harus tahu aturannya, itu penting karena supaya nanti pada saat yang bersangkutan kelompok masyarakat ini mendapatkan hibah, kemudian kalau aturannya atau regulasinya sudah dipahami, akan terhindar dari kesalahan-kesalahan pada saat pemanfaatan maupun resiko hukum. Ya. Itu secara langsung kaitannya di sana. Secara tidak langsung, masyarakat juga tetap harus tahu bahwa ada alokasi anggaran di APBD yang digunakan untuk hibah. Oleh karenanya nanti masyarakat juga akan bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan dari hibah itu sendiri. Jadi kalau anggaran APBD ada untuk hibah, artinya apa? Artinya ya ada unsur, ada kontribusi masyarakat melalui pajak yang digunakan di APBD untuk pembiayaan hibah. Oleh karenanya masyarakat juga tetap harus tahu supaya mereka nanti bisa ikut mengawasi pelaksanaannya. Jadi gitu saja. Dan masyarakat juga tahu aliran dananya ini kemana gitu. Apakah memang bermanfaat dan tepat sasaran untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Benar. Baik, kita ke Pak Denny lagi nih Pak. Kenapa pemerintah ini memilih untuk mekanismenya adalah dana hibah? Apakah ini berbeda dengan program yang memang sudah dijalankan?
Atau seperti apa Pak? Iya, jadi ini akhirnya kan karena tadi saya yang jawab pertama ya, jadi konteks hibahnya hanya hibah legislatif ini konteksnya ini kan. Nah harusnya kan dibahas juga kalau pertanyaannya tadi hibah itu ada yang namanya hibah legislatif, ada juga hibah eksekutif. Itu yang harus diketahui ya Pak ya. Apakah eksekutif ada hibah? Ada juga, hibah gubernur itu juga ada Banyak, juga. Pak, sebenarnya ada. Jadi karena tadi saya menjawab sebagai dalam konteks saya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, konteksnya hibah di legislatif. Betul. Tapi di hibah di eksekutif juga ada, misal organisasi yang mendapat hibah rutin, misal KONI, Pramuka, ada kemudian Dewan Masjid, Baik. PMI dan lain-lain itu juga hibah juga. Itu hibah juga. Yang itu yang kemudian aspirasinya itu masuknya di eksekutif. Ada yang kemudian masuk di legislatif, di kami itu kalau kita sebut dengan pokok-pokok pikiran atau pokir ya, karena itu yang kemudian kita dapat masukan ketika kita melakukan reses, serap aspirasi. Tadi yang saya sampaikan, kita bertemu dengan masyarakat mengusulkan program-program atau keluhan yang kemudian belum tercover oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, belum dilirik ya Pak ya? Karena kan banyak sekali kemudian permasalahan, dari tangannya cuma 2 lah, ini kan ruang-ruang lain untuk kemudian kami sebagai anggota DPRD untuk juga ikut punya peran serta dalam kemudian mengawal program-program kebijakan pemerintah provinsi, dan ini memang garisnya adalah harus memang mendukung dengan RPJMD pemerintah provinsi. Itu yang menjadi catatan. Jadi masyarakat juga harus memaklumi ketika kemudian usulannya, pengajuan programnya meskipun sudah diperjuangkan oleh anggota DPRD, tapi kemudian tidak dilaksanakan atau tidak terrealisasi karena memang mungkin berbeda dengan RPJMD dari Bu Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, hibah ini kenapa memang ada? Ya memang aturannya membolehkan itu, memang ada. Memang ada ruang untuk kemudian dengan adanya hibah. Nah, ruangnya di mana? Tadi di legislatif ada, di eksekutif juga ada. Jadi sebenarnya ini untuk membantu pemerintah baik provinsi ataupun pemerintah pusat juga ada sebenarnya, tapi ini konteksnya Jawa Timur, untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Timur agar kemudian program-program yang terlewat, nah ini yang terlewat yang tidak kemudian bisa diakomodir, tidak kemudian luput dari pantauan, ini bisa kemudian lebih detail. Makanya banyak memang program-program yang sasarannya memang lebih kecil, langsung masuk ke dusun, ke desa, mungkin ke kelompok masyarakat, lebih ke sana karena DPRD yang seringkali melakukan reses atau berkeliling ketemu dengan konstituen itu yang kemudian bisa lebih dekat dan lebih menyerap aspirasinya. Baik, memang ada program untuk pemerintah sendiri, ada yang dana hibah khusus sendiri ya Pak betul, ya. Dan itu biasanya dibantu oleh DPRD untuk lebih tahu apa saja keluhan masyarakat dan yang dibutuhkan apa saja. Iya, jadi hibahnya juga ada yang lewat legislatif, ada juga yang lewat eksekutif. Baik, kita ke Pak Dahono lagi nih Pak. Pak, ini kan beberapa orang ini masyarakat lah ya, percaya katanya harus punya orang dalam kalau bisa mendapatkan dana hibah supaya lolos nih Pak. Kalau untuk meluruskan pola pikir seperti ini, kira-kira seperti apa nih Pak, biar masyarakat tahu? Oke, siap. Ordal. Ordal kalau orang sekarang Pak, pusat ya. Mungkin gini ya, satu itu kan. Tadi sudah kita diskusikan, sesuai dulu gitu kan. Ya. Yang namanya proposal, pengajuan, usulan dan seterusnya itu kan banyak itu kan. Betul. Artinya pastinya kami pemerintah provinsi itu memprioritaskan sesuatu yang sesuai dengan program prioritas atau fokus RPJMD kami. Itu dulu dikerjakan gitu kan. Yang lain-lain mungkin jadi akhirnya jadi nomor 2 lah. Yang nomor 1 ini dulu. Mungkin orang melihat desa saya itu ngajukan sesuatu 10 kali nggak pernah. 10 kali berarti 2 periode ini Pak. Sudah 2 tahun nggak pernah dituruti gitu kan, nggak pernah disetujui. Ya itu tadi, ada kemungkinan bahwa yang diajukan oleh masyarakat itu tidak sesuai program prioritas. Jadi kan hibah ini tadi inline gitu kan. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Lah pembangunannya itu apa? Pembangunan yang sudah kita tetapkan, kami eksekutif bersama legislatif, ini loh yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan. Jadi kalau mau membuat usulan, kalau mau berpartisipasi jangan di luar itu. Ya. Samakan itu kan dengan alur yang sudah kita tetapkan. Lalu yang kedua, ada beberapa persyaratan administratif yang seringkali juga
luput gitu ya dari masyarakat gitu. Ada legalitas kelembagaan itu penting gitu. Karena kami di eksekutif itu pakai uangnya daerah, uangnya publik gitu kan, uangnya masyarakat Jawa Timur. Artinya kami dituntut untuk accountable terhadap penggunaan duit itu. Jadi syarat administratif itu kami verifikasi secara ketat. Jadi kalau kamu ingin mengasih orang, lembaganya harus jelas dong, gitu. Lembaganya harus si A, si B, penerimanya harus clear ini. Ya. Kalau ini tidak clear, kami tidak mau kasih. Betul. Tuh. Lalu peruntukan gitu kan, peruntukannya juga harus kita clean gitu kan, peruntukannya jelas. Nah, tadi disesuaikan, tapi ada rincian mau dipakai apa tuh, kegiatannya apa, belanjanya apa, nanti tuangkan mereka dalam RAP. Yang seringkali terjadi adalah mereka memberikan hanya informasi butuh uang misalnya 200 juta untuk kegiatan ini, tapi kegiatan ini dia tidak rinci, harusnya dirinci. Baik. Supaya kami bisa meyakini bahwa uang yang akan digunakan oleh masyarakat melalui hibah ini sesuai. Ya. Nah, itu barangkali ya. Dan tentu itu adalah instrumen-instrumen yang wajib dipahami ya oleh masyarakat yang mungkin selama ini mengajukan tapi ternyata kok kayaknya susah sekali untuk bisa tembus, Pak. Akhirnya mungkin ada beberapa orang yang kok bisa banget bisa dapat karena mungkin sesuai dengan instrumennya yang memang dipersyaratkan ya, Pak ya, yang memang diprioritaskan. Lalu kanal. Betul. Kanalnya ada elektronik sekarang gitu, Ya. seperti dulu. Ya, jadi nggak usah percaya dengan omongan kalau ada orang dalam ya Pak. Sesuai instrumen, pokoknya memang di sini juga dana hibah diperuntukannya memang harapannya bisa membantu masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya. Nanti kita akan balik lagi Pak ya, di segmen berikutnya kita akan bahas kira-kira kebocorannya ini seperti apa, kita sebagai masyarakat juga mencegahnya wajib kita paham dan juga membantu untuk mencegah terjadinya praktek korupsi melalui dana hibah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Ruang Publik. Di segmen kedua ini kami akan membahas mengenai kira-kira kalau untuk masyarakat sendiri melihat banyak sekali mungkin ya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana hibah itu sendiri. Nah, ini kita pengen tahu nih sebagai masyarakat, kira-kira kita bisa membantu apa sih Bapak Ibu kita untuk bisa menyadari dan juga harapannya melaporkan nantinya kalau kita mengetahui ada penyimpangan dalam penggunaan dana hibah itu sendiri karena memang resikonya lebih tinggi ya Bu ya. Kita ke Ibu Aida dulu nih. Kalau Ibu melihat kebocoran dana hibah itu sendiri paling rawan Bu, di tahap apa Bu? Ya. Jadi kalau kita mau lihat kebocorannya atau permasalahan di hibah, tentu kita harus melihat secara komprehensif. Nah, KPK sebenarnya juga sudah pernah melakukan kajian terhadap hibah ini dan kita melihat permasalahan utama itu sebenarnya hampir di seluruh tahapan dari hibah itu, mulai dari regulasi tentunya. Kemudian setelah regulasi kita juga lihat tata kelolanya dan juga di sistem informasinya. Jadi kalau di regulasinya itu, regulasi hibah itu kita lihat masih sangat longgar gitu. Tujuannya itu tidak spesifik. Tujuannya itu hanya tadi disebut bahwa menunjang pembangunan daerah, menunjang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, kemasyarakatan maupun pelayanan publik gitu ya. Nah, itu jadi seakan-akan nanti bisa jadi semua kegiatan itu arahnya bisa masuk ya, ke sana Bu, ya? gitu dan sehingga intervensi-intervensi selipan-selipan yang itu bisa saja masuk di sana. Akibatnya kita kemudian karena kelonggaran regulasi ini kita jadi melihat banyak sekali penggunaan dana hibah itu yang tidak pas gitu. Ada hibah yang dipakai untuk perjalanan dinas misalnya. Akhirnya kurang tepat sasaran. Ada yang bahkan dibuat untuk yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan pemerintah daerah, misalnya untuk melengkapi isi rumah dinas misalnya, beli hordeng itu banyak kita lihat persentasenya cukup penting ya Bu cukup ya? tinggi gitu. Itu dari sisi regulasi. Kemudian kalau dari sisi tata kelola, kita juga melihat bahwa dari mulai perencanaan sampai pelaksanaannya ini juga masih banyak catatan. Jadi misalnya untuk prosesnya tadi mungkin di Jawa Timur dianalisis proposal direview, diverifikasi. Pada dasarnya mungkin tidak semuanya seperti itu. Walaupun itu sebagai prasyarat, sebagai proses yang harus dilalui oleh calon penerima hibah, itu tidak selalu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alasan misalnya keterbatasan
SDM, keterbatasan atau karena memang ini sudah kayak wajib dikasih gitu sehingga mekanisme itu terlewat. Itu jadi kalau terkait dengan tata kelolanya. Dampaknya yaitu jadi hibah nanti dipakainya. Nah ini juga berikutnya pelaporan. Hibah itu setelah diberikan itu seakan-akan nggak ada pelaporan sehingga pemerintah daerah nih atau mungkin juga DPRD bisa saja loss. Begitu hibah itu sudah diserahkan ke penerima hibah, tidak ada lagi pengawasan terhadap hibah itu benar nggak sih dipakai sesuai untuk dengan peruntukannya, sesuai dengan naskah yang sudah ditetapkan di awal. Satu lagi yang menarik itu adalah permasalahan di sistem informasi. Jadi pemerintah daerah itu sebagian besar tidak memiliki database terkait dengan penerima hibah dan calon-calon penerima hibah. Akibatnya yaitu muncul banyak pada saat proses hibah itu mau diberikan, di proses penerimaan itu banyak sekali organisasi-organisasi baru yang tiba-tiba muncul dan langsung dapat hibah. Padahal diprasyaratkan ini itu jadi penting gitu, di regulasinya kan harus organisasinya, lembaganya itu memang harus sudah eksis. Betul, faktanya, sudah beberapa tahun gitu ya Bu ya. Faktanya justru banyak lembaga-lembaga baru yang juga menerima hibah. Mungkin juga ada misalnya kalau dikaitkan dengan instansi vertikal, mungkin juga instansi vertikal yang dapat dana hibah, selain dapat dana hibah dia juga dapat dana dari pemerintah pusat untuk jadi double anggaran, itu juga ada kemungkinan ke sana. Jadi memang terkait dengan hibah ini kita sistem informasinya, database informasi itu penting sehingga pemerintah daerah seleksinya mudah. Dan itu tadi mekanisme proposal yang harus diajukan terlebih setahun, Temen 1 ya Pak ya istilahnya, di Temen 1 itu juga harus disiplin dilakukan. Oke, kita kembali ke Pak Denny di sini. Pak, bagaimana DPRD sendiri memastikan proses penganggaran hibah ini tepat sasaran dan tidak cuman sekedar menjadi program yang populer aja nantinya? Iya, jadi terus terang kalau kami ya di periode ini kita belajar dari periode yang lalu, mohon maaf. Hampir semua tahu bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur periode lalu ada permasalahan terkait hibah. Itu menjadikan kami belajar banyak bagaimana kemudian tata kelola hibah ini bisa lebih baik, kemudian pelaksanaannya juga bisa lebih baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Tapi pada intinya kami mematuhi aturan. Poin utama yang pertama itu dulu, aturannya apa? Tadi tidak bisa kemudian ada kelompok masyarakat atau bahasanya Pokmas yang baru hari ini berdiri tiba-tiba minta harus dapat. Nah itu nggak boleh. Meskipun itu pendukung atau konstituen dari anggota DPR tetap nggak boleh. Harus eksis atau aktif 2 tahun. Dan itu kan menjadi salah satu prasyarat. Ini salah satu catatan. Jadi masyarakat juga harus memahami ini. Nah kemudian bagaimana usulan program itu memang benar-benar murni, bukan hal yang dicari-cari. Jadi dicari-cari iseng ini ada masyarakat di sana kayaknya nggak butuh jalannya udah bagus, tapi kayaknya perlu trotoar nih, tambahin trotoar. Nah ini nggak boleh. Sedang ada daerah lain yang jalannya benar-benar rusak. Ya, jadi kan memang salah satu poin utama program yang kita perjuangkan untuk bisa terrealisasi di hibah itu adalah program yang memang murni aspirasi masyarakat dan itu kami terima ketika kami reses. Jadi ketika kami reses mendengar masukan yang hal-hal di luar itu, ya mungkin tidak harus dilakukan dan mungkin tidak boleh dilakukan juga karena ruangnya di mana masyarakat bisa menyampaikan. Salah satunya itu. Jadi tidak kemudian program-program yang mengada-ngada, program-program yang dalam tanda kutip tidak penting dan tidak selaras dengan RPJMD. Itu yang salah satu pembatasannya di sana. Dan kemudian kita juga tertib menerima masukan, saran dari siapapun, khususnya dari verifikator. Baik dari di awal nih di Sekretariat Dewan juga menampung itu dulu, program-program yang kira-kira layak untuk diperjuangkan. Setelah itu kan masuk di TAPD, kemudian di OPD-nya, termasuk dari inspektorat juga. Kami sangat membuka ruang kepada inspektorat untuk memberikan masukan kepada kami. Jadi kalau ada kesalahan, baik itu ketika pelaksanaan atau perencanaan atau pelaksanaan itu sudah mulai masuk. Karena kami juga tidak mau ada masalah hukum di belakang itu kalau tidak tertib aturan. Ini yang benar-benar ingin kita jaga agar masyarakat juga bisa memahami dan berkoordinasi. Jangan kemudian mengusulkan yang tidak pas atau tidak sesuai dengan RPJMD dari Ibu Gubernur. Jadi itu yang kita jaga. Intinya aturan
insya Allah akan kita jaga dan kita tegakkan. Baik, ini sedikit tadi mengutip dari Pak Denny ya, Pak Dahono. Ini kira-kira apa aja sih Pak yang perlu dipahami masyarakat nantinya untuk mereka yang ingin mengajukan dana hibah agar nggak pengen ya Pak ya terjebak dengan proses hukum nantinya ke depannya. Tadi saya mau nanggepi Ibu J. Boleh Pak ditambah. Sedikit aja terkait dengan batasan itu kan. Jadi memang secara umum itu dipandangnya batasannya pagarnya terlalu lebar gitu lah. Sebenarnya kami sudah berupaya di Pemprov Jatim untuk memberikan pagar-pagar. Jadi yang prioritas pembangunan tadi kita terjemahkan kalau terkait dengan hibah namanya kamus usulan gitu kan. Jadi di kamus usulan itu yang membuat adalah perangkat daerah Ibu. Karena yang program kegiatan, yang punya program kegiatan adalah perangkat daerah. Nah, dalam melaksanakan program kegiatan ini mereka punya tujuan, punya target gitu kan. Outputnya apa, outcome-nya apa. Yang salah satunya dilaksanakan atau bisa dicapai melalui hibah. Ini mereka yang buat pagernya tadi. Supaya yang lebar tadi di RPJMD dipersempit begitu. Namanya kamus usulan. Jadi masyarakat harus juga paham gitu kan kamus usulan. Kamus usulan itu ada di mana gitu kan. Jadi ada dua kanal dalam pengajuan hibah. Satu kanalnya Pak Wakil Ketua. Oh DPRD. DPRD. Satu lagi kanalnya aspirasi masyarakat. Ini sudah by system, sudah di-create oleh Kementerian Dalam Negeri melalui SIPDRI. Alamatnya itu SIPDRI Kemdagri, seingat saya. Kemendagri Go ID registrasi. Jadi mereka masyarakat boleh registrasi di sana. Tidak dipungut biaya, simple, pakai HP bisa, pakai tab bisa, pakai laptop bisa, apapun. Nggak perlu ketemu orang. Nah ini kerennya gitu kan. Sekarang ini zamannya aplikasi, kita memang untuk mencegah korupsi itu meminimalkan kontak personal gitu kan. Kita jalankan lewat aplikasi ini. Nah ini dari sisi perencanaan gitu kan. Lalu tadi kami sejak tahun 2024 di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu membuat aplikasi untuk ngelola hibah Bapak. Namanya Abah Jatim. 2024 itu pilot projecting. Jadi aplikasinya sudah ada, cuman kita harus nanti aplikasi ini sebelum launching keseluruhan kan kita harus pilot project untuk tahu kelemahannya. 2025 kita extend pilot project-nya. 2026 kita clear semuanya gitu kan. Sebenarnya 2025 itu sudah semua sih. Cuman hambatan untuk merubah cara orang bekerja itu kan tinggi sih. Betul. Yang dulunya dia harus nulis gitu. Sekarang nggak usah nulis, paperless. Jadi harus ada di aplikasi ini semua. Itu kan agak susah. Jadi itu kita kerjakan mulai 2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kepatuhan dalam pengelolaan hibah. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana masyarakat untuk memahami penggunaan dana hibah sendiri agar tidak tersangkut dengan masalah hukum, Pak? Oke, permasalahan hukum. Jadi hibah ini kan ruang lingkupnya pengelolaan keuangan daerah ya, atau negara. Jadi permasalahan yang timbul itu pasti nanti kalau teman-teman KPK di penindakan itu tipikor gitu kan. Karena masuk ruang lingkup keuangan negara. Jadi Pergub 7 2024 mohon dibaca gitu. Jadi monggo peraturan itu teknis sekali, administratif sekali itu dibaca. Dipahami gitu kan. Jadi mulai kelembagaan tadi sudah disampaikan Pak Wakil Ketua 2 tahun minimal gitu kan. Sebenarnya memang tidak tertulis itu, tapi itu salah satu upaya kami sejak 2000 berapa Pak ya, saya lupa. 2004 2 tahun. Iya, 2 tahun. Gak boleh lagi, di Pergub tidak mengatur 2 tahun, tapi kami berupaya menyampaikan harus 2 tahun ya kelembaganya supaya nggak ada Pokmas yang ujuk-ujuk gitu. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Pokmas yang tiba-tiba muncul karena hibah enggak. Kami pengen Pokmas yang kelompok masyarakat ini adalah orang yang benar-benar berkelompok, punya karya itu. Kami bantu. Baik. Itu.
Lalu kelembagaan, status kelembagaan juga jangan diremehkan. Praktik-praktik pemalsuan dokumen kelembagaan juga jangan dilakukan. Itu sangat basic, Jangan sangat coba-coba ya, mendasar. Pak, Ya, jangan coba-coba begitu kan. Karena kalau itu sudah basicnya aja udah kena, ke atasnya ini Kena semua, Pak. Ya? bahasanya teman-teman KPK total loss. Baik. Itu tadi kan ada beberapa praktek-praktek penyimpangan yang disebutkan sama Pak Dahono ya, Bu ya. Kalau dari Ibu Aida, ada nggak sih, Bu, mungkin bisa dikasih tahu juga kepada masyarakat seberapa besar resiko apabila mereka-mereka ini melakukan penyimpangan pada praktek penyalahgunaan dana hibah itu sendiri yang bisa mereka rasakan nantinya? Oke, sebelum sampai ke sana, saya mau sampaikan juga bahwa dana hibah itu bukan ranahnya bukan wajib loh dianggarkan di APBD sebenarnya. Dana hibah itu bisa dialokasikan jika anggaran yang bersifat wajib itu sudah dipenuhi. Dari hasil kajian KPK itu kita melihat bahwa ternyata sebagian besar pemerintah daerah itu mengalokasikan dana hibah yang kadang melebihi PAD-nya. Banyak, Pak, di atas 50%. Bahkan ada yang mengalokasikan dana hibah itu lebih besar dari defisit APBD-nya. Ya. Artinya sebenarnya kalau hibahnya tidak dilakukan, dia agak akan defisit APBD-nya gitu. Nah, itu fakta di lapangan. Jadi dengan fakta itu kan seakan-akan secara umum pemerintah daerah itu menganggap bahwa hibah itu jadi wajib gitu, sehingga ya mungkin ada hal-hal yang menyebabkan itu. Tapi intinya di sana. Nah, tadi pertanyaannya adalah penyimpangan ya. Ya, resiko apa yang bisa mereka rasakan, Bu, apabila nanti akhirnya berurusan dengan hukum? Oke, nah oleh karenanya tadi para calon penerima hibah dan penerima hibah ini kelompok masyarakat tentu wajib tahu regulasinya pada saat proses menerima atau di dalam proses perencanaan dan penerimaan hibah. Itu wajib. Jadi di regulasi-regulasi itu diatur, mungkin juga buat pemerintah daerahnya, bahwa di regulasi yang dibuat itu sudah disebut juga bahwa penerima hibah itu tidak boleh terus-menerus. Jadi dia harus ada proposalnya, kemudian harus tidak boleh berulang gitu, boleh berulang. Terus harus berhubungan dengan terkait dengan program kerjanya pemerintah. Nah, masyarakatnya juga begitu. Jadi dengan aturan itu kemudian regulasinya itu harusnya ditaati, yang pertama. Yang kedua juga pelaporannya, Pak, ini yang masih kita lihat kelemahannya. Jadi harusnya pada saat mereka menandatangani dan mendapatkan hibah itu kan mereka itu ada melalui istilahnya NPHD ya, Pak ya, sesuai dengan NPHD. Nah, pelaksanaan kegiatan hibahnya juga harus sesuai dengan NPHD. Jangan kemudian menyimpang dari itu, dan juga sebaiknya melaporkan kepada pemerintah maupun DPRD kalau misalnya hibahnya dari DPRD. Faktanya itu masih minim. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, begitu dana hibah itu diserahkan seakan-akan Pemda juga sudah merasa itu sudah tersalurkan selesai, sementara masyarakat yang menggunakan hibah ini tidak melaporkan karena juga merasa sudah dapat, dan itu kemudian menyebabkan penyimpangan tadi. Dan itu yang menjadi pembelajaran untuk kedepannya nanti ya, Bu, dan itu kita rekomendasikan juga kalau bisa mungkin jangan-jangan itu dana hibah itu jangan diberikan sekaligus gitu, Pak, di depan. Mungkin juga harus gitu ya, ada terminnya gitu, dan sesuai dengan pekerjaannya dan progresnya seperti apa. Jadi ada laporannya gitu kan, progresnya pada saat termin berikutnya kan harus ada laporan progresnya berapa persen sehingga bisa dicairkan. Nanti kita akan bahas lagi, Bapak Ibu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ruang Publik setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Ruang Publik, di mana di segmen ini kita membahas mengenai pengawasan pengelolaan dana hibah. Kita kembali ke Pak Denny di sini selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Surabaya, Pak ya, Jawa Timur. Dan Pak, kalau kita tahu nih Pak, DPRD ini kan memastikan tentunya selain tadi mengawasi, memastikan kalau ini tepat sasaran, Pak. Ini bagaimana dari DPRD sendiri mengetahui kalau ada kelompok-kelompok siluman, Pak, yang mana mereka ini sudah tahu nih cara untuk bisa mendapatkan program dana hibah? Iya, indikator kelompok siluman itu apa ya? Kita juga nggak tahu juga. Jadi karena ini kan masuk. Nah, kalau kami melihat bahwa kita ini harus bertanggung jawab terhadap kelompok, yayasan, atau lembaga yang memang aspirasinya kita perjuangkan. Baik. Kita harus bertanggung jawab nih, kita harus tahu
ini lembaganya seperti apa, kira-kira program apa, orang-orang seperti apa, programnya buat apa. Sudah ada seleksinya, Pak? Iya, karena di SIPD ya terlepas ini memang haknya rakyat, tapi aspirator keluar loh. Siapa yang memperjuangkan program itu, nama kita keluar. Usulkan. Yang mengusulkan keluar nama, misal saya di dapil saya kan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan. Dari 5 kabupaten ini ada program yang masuk, lembaga apapun, meskipun kami juga menampung semua proposal ketika masuk. Nanti ketika mereka masuk di SIPD, itu pengusulnya nama saya. Nah kita harus ngecek dong. Berarti Bapak nanti bisa bertanggung jawab, Pak, ya? Harus, bukan bisa, harus bertanggung jawab. Betul. Karena pasti kalau ada masalah, pasti dia dikait-kaitkan. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi anggota DPRD siapapun ya harus tahu ketika lembaga, yayasan, ataupun kelompok masyarakat yang mengusulkan program aspirasinya seperti apa, dia harus tahu apa-apa programnya, apa yang kemudian akan dilakukan. Betul. Karena nanti pelaksanaannya juga kita awasi. Karena apa, kalau kami ya, ini konteks dari sudut pandang anggota DPRD pasti pengen juga ada manfaat ketika kita sudah memperjuangkan masyarakat di satu wilayah itu, besok kalau pemilu ya mereka dukung kita. Betul, dong. Dan itu kalau kemudian kita nggak ngawasi kan nggak tahu kita. Betul. Nah, kita yang sering kali kita lakukan di situ. Jadi kita sudah membantu di mana, program di mana, besok kalau pilihan ya kita tinggal nagih suara aja. Kita udah berjuang nih kan itu kan. Betul. Besok bantu dong gantian. Nah kayak gitu. Nah, ini yang harus benar-benar bersama-sama. Jadi masyarakat maupun anggota DPR juga harus memahami ini. Masyarakat jangan kemudian tergoda. Ini kita tekankan, jangan sampai kalau dimintai, mohon maaf yang sering kali jadi tadi enggak mungkin kita enggak lugas ya menyampaikan ini, kita coba lebih lugas lah menyampaikan ini. Jangan kemudian ada yang namanya apa ya, bahasanya suap atau uang pelicin atau apa agar kemudian program itu cair atau program itu terrealisasi. Jangan, karena yang bisa memverifikasi dan melaksanakan program ini eksekutif. Jangan kemudian memberikan sesuatu, ini tidak boleh, mau kenanya gratifikasi atau suap, dan ini akhirnya apa ya, anggota dewan pun ketika menerima ini akan dapat masalah juga. Betul. Integritasnya dipertanyakan nantinya, Pak, ya. Tapi komitmen masyarakat kita juga, mohon maaf, ini juga kita sampaikan karena ini ruang terbuka. Saya ingin menyampaikan kalau sudah diperjuangkan aspirasinya, mbok ya besok kalau pilihan ya didukung lah, yang memperjuangkan itu aja itu loh. Itu juga supaya ini kan saling menguntungkan lah. Oh, daerahnya diperhatikan, dewannya juga besok didukung lagi, kan itu aja. Jadi tidak kemudian dapat program harus ngasih sesuatu, ini akan panjang kan, kemana-mana ini. Mending dapat ini, Pak, dapat suara besok kalau mau nyalek jadi lagi kan. Itu aja. Kalau sebenarnya ya dukungan itu yang kita harapkan, komitmen itu kita jaga bersama lah. Jadi jangan percaya kalau ada mungkin berita-berita di luar sana itu mungkin ada kelompok siluman yang bisa mendapatkan dana hibah, karena di sini juga sudah diseleksi dari anggota DPRD sendiri untuk melihat, bisa dikatakan ini nama Bapak, integritas Bapak juga dipertaruhkan, Pak, ya. Kalaupun itu akan terrealisasi dan lolos dalam tanda kutip ya, akan muncul masalah kok. Akan muncul masalah. Mungkin tidak hari ini, tapi panjang waktunya. Mungkin ketika nanti anggota dewannya nggak menjabat, sudah ada masalah kan, 18 tahun ya, kan ada luar saya itu ya. Nah 18 tahun, jadi panjang gitu loh. Betul. Kalaupun tahun ini, tahun depan aman, belum tentu 5 tahun, 10 tahun lagi aman. Jadi ya demi keamanan dan kenyamanan, ya lebih baik janganlah melakukan hal seperti itu. Baik, kalau gini kita ke Pak Dahono nih. Kalau dana hibah sudah cair nih Pak, apa saja yang mungkin jadi hak dan juga kewajiban dari para penerima dana hibah sendiri? Oke. Sebenarnya kalau haknya sudah tidak ada, kan sudah dikasih tadi. Iya. Kewajiban, Pak, ya. Jadi kami sudah memberikan haknya penerima hibah gitu kan, tinggal kewajibannya kami. Oke, tadi dijelaskan di awal, ini adalah ruang lingkup keuangan daerah. Artinya orang harus accountable terhadap sumber daya yang diberikan kepada penerima hibah oleh Pemprov. Ini ruang lingkupnya keuangan daerah. Kewajibannya apa itu kan? Satu yang pasti lapor. Itu basic dong. Ya. Saya kasih uang, kok saya yang enak. Pemprov kasih uang. Karena bukan saya nggak punya uang. Pemprov kasih uang, laporkan ke Pemprov. Itu kan laporan pertanggungjawaban. Oke, sekarang balik ke tadi NPAD, Bu ya. Mekanisme dalam pelaporan, kapan mereka harus melaporkan, itu sebenarnya sudah diatur di NPAD. Itu pagar pertama. Jadi di NPAD ngatur kapan harus
report, dan seterusnya. Yang kedua, kita punya pagar terkait pelaporan. Kami secara sistem, gitu kan. Jadi kalau ada orang mengajukan hibah itu nomor HP-nya dicatat, Bapak Ibu. Baik. Itu jadi ID gitu kan. Iya. Nah, dicatat, kami report, kasih warning gitu kan, kasih peringatan. Jangan warning lah, kasih peringatan. Bapak, Ibu, ini waktunya LPG 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu by system. Itu pagar kedua. Pagar ketiga surat dari perangkat daerah. Jadi bayangkan begitu banyaknya ya pagar yang harus dibuat gitu kan supaya untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan ini. Surat. Yang keempat, kami. Jadi kami yang akan hadir melakukan monef di lapangan. Tuh. Jadi kewajiban mereka LPG. Oke. Di dalam LPG itu yang harus diingat adalah, jadi ada, kalau pengalaman itu ada tujuan dari penerima hibah itu untuk merapikan laporan pertanggungjawaban, merapikan dalam tanda kutip ya. Kalau di desa itu kan tidak seperti di kota gitu misalnya, beli material dan sebagainya itu kan kadang-kadang nggak ada kwitansi yang resmi, dan dioret-oret dalam satu kertas itu. Pak ini beli di sini sekian, harganya sekian gitu. Nah, oleh pengelola hibah biasanya dirapikan. Iya. Dibuatkan nota, dia tulis lagi ulang, ditandatangan sendiri gitu kan. Nah, ini kalau yang aslinya dilampirkan it's okay gitu kan, tapi yang terjadi adalah yang aslinya ini tidak dilampirkan. Nah, sebenarnya ini menghilangkan unsur keaslian bukti. Jadi kalau bisa jangan, dia sudah apa adanya itu. Kalau mau dirapikan yang lama, lampirkan. Karena ada potensi markup gitu kan, ketika saya merapikan, lumayan ini ya, saya tambahin dikit ya gitu misalnya. Oke, apalagi ya kewajiban mereka, tentunya ini hasil dari output dari kegiatan itu tidak boleh menjadi milik pribadi. Ini adalah milik kelompok lembaga yang mengusulkan. Jadi barangkali itu. Baik, kali ini kita ke Ibu Aida. Tadi kita sudah tahu nih Bu, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan setelah mendapatkan dana hibah. Kita kan melihat tadi juga sempat disebutkan ya Pak ya, ada praktek setor balik. Ini kan berbahaya, potongan dana juga ada. Kalau menurut Ibu, bagaimana cara menutup celah korupsi dalam pengelolaan dana hibah sendiri Bu? Kalau sudah melihat dari yang sudah pernah terjadi. Cara menutup korupsinya, artinya ya kita harus menutupi potensi korupsi di setiap tahapan bisnis proses dari hibah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat beberapa kelemahan dari hibah, pengelolaan dana hibah itu, KPK itu sebenarnya sudah merekomendasikan melalui Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan hibah ini 3 hal. Yang pertama itu kita berharap ada penataan regulasi kembali. Jadi di dalam regulasi itu harus dengan jelas mengatur tadi tujuan penerimaan hibah, persyaratan penerimaan hibah, apa saja yang harus dilakukan para penerima hibah pada saat sudah mendapatkan dana hibah. Kemudian juga yang penting pengelolaan konflik kepentingan, karena dana hibah ini sangat rentan, sangat terhubung gitu dengan konflik kepentingan. Jadi seringkali hibah diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki hubungan afiliasi baik dengan pejabat daerah maupun dengan misalnya DPRD gitu ya. Nah, itu harus diatur di regulasinya, itu harus kita buat, kita perjelas, kita perdalam. Itu yang terkait dengan regulasi. Yang kedua, ini penting yaitu terkait dengan database tadi. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu harus menyusun database penerima hibah melalui sistem yang mungkin nanti bisa terintegrasi gitu dengan data Adminduk, dengan juga dengan AHU misalnya, dengan sistem lain yang ada yang saat ini dipakai. Kemudian yang penting tadi juga sempat disinggung di depan tentang SIPD. Jadi hibah ini memang pemerintah daerah itu sudah punya, Kementerian Dalam Negeri itu sudah punya media
sistem informasi yang disebut SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, di mana seluruh pengelolaan anggaran itu sebenarnya ada di sana. Nah, kami berharap hibah itu juga menjadi prosesnya itu masuk ke situ. Tadi kalau di Jawa Timur sudah mulai ya ada usulan yang bisa lewat sistem mungkin terhubung dengan SIPD. Nah, ini kita mau end to end gitu ya, dari proses hibah itu diarahkan ke sana. Dan terkait dengan rekomendasi ini, Kementerian Dalam KPK bersama Kementerian Dalam Negeri terutama sudah mulai, Kementerian Dalam Negeri sudah merespon dan akan tahap pertama yang akan dilakukan akan merevisi regulasi yang terkait dengan hibah. Nanti ke depannya supaya tadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bisa diminimalisir. Amin, mudah-mudahan sesuai harapan Ibu ya, pelan-pelan tapi pasti. Kalau Pak Denny, Pak, apa langkah konkret kalau dari DPRD sendiri untuk bisa membangun budaya anti korupsi di masyarakat, Pak? Jadi ya kita memberikan contoh, dalam artian ya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan, kita juga membatasi ruang-ruang untuk kemudian ada praktek-praktek seperti itu yang harus kita jaga. Kita harus punya integritas, itu yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kita juga mengharap ada peran serta masyarakat juga untuk kemudian ikut bersama-sama mengawasi. Apabila program ini tidak hanya program atau hibahnya legislatif, hibah eksekutif pun mari sama-sama kita awasi. Kalau itu program di suatu kelompok tani, di kelompok masyarakat, di yayasan, di desa, ayo bareng-bareng kita awasi. Sehingga uang yang memang ini haknya rakyat itu bisa kemudian dikelola, kemudian dikerjakan program-program dengan baik. Jadi ruang untuk itu sama-sama kita jaga, dan kami juga menerima masukan, saran, kritik, atau apapun yang memang untuk perbaikan bersama. Ingatkan kami dan anggota-anggota DPD Provinsi Jawa Timur untuk tetap bisa punya integritas agar kemanfaatan uang yang dikelola oleh pemerintah provinsi ini bisa jauh lebih manfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Dan saling menjaga, Pak. Ya? Saling menjaga, betul. Baik. Terakhir nih sebelum kita tutup Bapak Ibu untuk dialog kita di siang hari ini dari Pak Dahono dulu nih, Pak. Harapannya Pak untuk masyarakat mungkin dan juga mungkin pesan-pesannya. Oke, masyarakat penerima hibah Ibu ya? Boleh. Atau mungkin yang ingin mengajukan, Pak. Siap. Jadi jangan khawatir itu kan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk tetap transparan, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Kalau mau mengajukan tadi bisa lewat jalur pokir, ada kanal aspirasi masyarakat di SIPD RI, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Daftarnya gratis itu kan. Bapak Ibu tidak perlu ketemu orang, jadi nanti sistem yang akan bekerja di sana itu kan. Kemudian kami juga dalam tata kelola hibah, kami juga terus meningkatkan upaya untuk melakukan pencegahan. Karena sebenarnya kami juga tidak bikin teman-teman atau Bapak Ibu masyarakat kena masalah, itu kami tidak bikin. Bukan kita senang, bukan. Betul. Itu artinya kalau ada masalah seperti itu artinya kami dikasih warning. Ini ada resiko, pengendaliannya jebol, berarti kurang kuat, harus diperbaiki. Itu malah jadi PR bagi kami. Bagi kami sekarang dalam tata usaha, tata kelola, dalam pelaksanaan kami bangun aplikasi Aba Jatim, yang tadi seperti Ibu sampaikan, jadi database besar. Saat ini database-nya baru di level pemerintah provinsi, sudah mengajukan ke kami untuk replikasi, untuk penyatuan database itu pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Sampang. Jadi nanti database ini akan semakin besar, sehingga tadi berulang, 2 sumber itu akan sudah terseleksi oleh sistem. Jadi tidak lagi milih, Bu. Kalau milih orang ini bakal mampu dengan jumlah yang segitu banyak. Lalu kemudian aplikasi ini juga memberikan warning. Nah, warning ini kan ya sama lah dengan surat. Tapi kalau tidak dikerjakan ya sama saja gitu kan. Jadi ketika dapat warning segera masyarakat, Bapak Ibu penerima hibah untuk mulai kerjakan laporannya. Tuh. Karena kalau gejala awal dari ketidakberesan itu telat LPG. Karena udah nggak sesuai dengan janji di awal ya. Betul, timelinenya. Jadi itu salah satu simptom kalau gejala gitu kan. Oh ini telat, ini gejala, ini bahaya ini. Iya. Karakter yang sudah dipelajari ya Pak ya. Kalau misalnya udah telat, wah ini berarti. Bahasanya teman-teman KPK red flag. Red flag, betul. Baik. Barangkali kalau itu Ibu Aida, Bu, apa nih Bu pesannya? Iya, jadi kalau kita melihat dari seluruh perjalanan hibah itu kan kuncinya di transparansi dan akuntabilitas.
Jadi kalau kita bicara bagaimana masyarakat bisa berperan di sana, ya ikut masyarakat bukan hanya sebagai penerima hibah, tapi masyarakat bisa berperan sebagai pengawas juga. Ya. Ikut mengawasi bagaimana hibah itu berjalan, bagaimana output dari hibah itu. Dengan pengawasan yang dibantu oleh masyarakat, maka pasti program ini akan berjalan lebih akuntabel. Jangan lupa juga tadi untuk menciptakan akuntabilitasnya, berarti kalau dapat hibah ya pelaporan lah ya, sistem pelaporannya diperbaiki. Jadi masyarakat bukan hanya penerima hibah tapi juga ikut bisa membantu mengawasi hibah. Tujuannya adalah supaya program hibah berjalan lebih akuntabel dan transparan. Yes, kita wajib tahu karena itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Iya. Ibarat dari kita juga harapannya untuk bisa itu, membantu iya. masyarakat yang lain. Kalau Pak Denny, Pak. Iya, jadi karena ini konteks hibah ini baik hibah legislatif maupun eksekutif, ini adalah haknya rakyat, untuk rakyat. Jadi rakyat juga masyarakat Jawa Timur juga ayo bareng-bareng ngawasi, diawasi bersama agar tidak ada masalah di kemudian hari dan manfaatnya juga bagi masyarakat Jawa Timur. Kami akan sangat terbuka terhadap saran, kritik dan masukan agar seluruh program-program yang menjadi kewenangan ataupun menjadi tugas kami di DPRD Provinsi Jawa Timur juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi ayo bareng-bareng diawasi, ini uang rakyat, semoga manfaatnya juga seluruhnya untuk rakyat dan masyarakat Jawa Timur. Dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Iya, betul. Baik, terima kasih Ya, Pak Denny, Bu ya. Aida dan juga Bapak Dahono sudah sharing-sharing bersama dengan kita di sini. Dan tentunya pemirsa, kalau berbicara mengenai integritas itu bukan sebuah aturan, tapi bagaimana kita tetap melakukan sesuatu yang benar walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Dana hibah adalah dana dari masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Mari kita kawal bersama-sama, kerjasama untuk dapat meningkatkan integritas, saling jujur. Semoga dana hibah ini dapat terserap dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur. Akhir kata, saya Rina Koto pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.